Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan pertama, kesan pertama, kita jumpa di udara melalui podcast perdana official DKPPU. Bersama saya, Bang Sutan. Saya Dayang. Yap, kita bertemu perdana hari ini melalui podcast DKPPU. Kita akan terus melaju bersama, terbang lebih tinggi bersama podcastnya DKPPU untuk memberikan apa, Mbak? Untuk memberikan hal-hal yang menarik seputar dunia penerbangan, pastinya informasinya mengedukasi, no hoax, jaminan mutu. Yap, jaminan mutu ya. Jaminan mutu. betul banget So, ya. jangan lupa di like, subscribe, dan follow akun sosial media kita. Ya. Di official DKPPU. Dan juga tentunya Instagram, Iya, pastinya. TikTok, Facebook, dan juga yang lain. Berikan komen-komen terbaiknya ya. Pastinya dong. Gitu dong, berikan komen-komen terbaiknya. Dan untuk itu, coba dong kita sapa dulu Sobat Aviasi dimanapun berada. Semoga kiranya diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan aktivitas Amin. sehari-hari. Baik, Sobat Aviasi, di podcastnya DKPPU ini kita juga memiliki ruangan yang sangat spesial. Iya, keren banget ini Iya, kayaknya, betul. Bang, ya. Kita berada di kabinnya pesawat nih, Iya. Mbak. Iya, betul. Di kabin pesawat karena kita akan mengudara membentang lebih tinggi lagi. Pastinya. Iya, untuk memberikan informasi, edukasi seputar aviasi. Setuju. Iya, gitu-gitu. Dan tentunya hari ini podcast perdana kita ini kita juga harus mengenalkan nama. Karena apalah arti sebuah nama gitu kan? Gak kenal maka gak sayang. Betul Karena banget. gitu kan ya. Jadi selamat datang kami sampaikan kepada Sobat Aviasi dimanapun berada di The Aviation Talk. Flight number Delta Alpha Tango 001 dengan tema Mengenal lebih dekat Direktur DKPPU. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih atas undangannya. Sama-sama Pak Terima Direktur. kasih. Welcome on board Bapak M. Mauludin, SITMM, Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara. Gelarnya panjang ya? Panjang banget. Waduh, hampir keseleo. Hampir keseleo. Ini sampai keriting bibirnya Itu ini. dia, Manggil iya, Bapak iya. Direktur. Betul banget. Bapak izin. Ini Bapak dipanggilnya apa nih Pak? Biar enak nih kita nih ngobrolnya, biar akrab. Iya. Kalau dari dulu sih ya, Iya. dari saya muda sampai hari ini, Bapak masih muda tapi Pak. Masih muda dong, awet muda kan? Iya dong. Awet muda. Iya. selalu dipanggilnya Captain Boy. Captain Boy. Boy. Selalu dipanggilnya Oke. Captain Boy. Jadi itu Captain sudah Boy. familiar banget ya Cap ya? Familiar. Familiar Malah banget. kalau tadi namanya disebutin Mbak Dayang. itu, Iya. nggak semua orang tahu. Gak semua orang tahu. Dan ini juga perlu Mbak Dayang. Buat semua sobat aviasi yang ada di rumah yang punya namanya license sama sertifikat itu. Oh iya. Bener banget nih Mbak. Jadi ini tayangan sangat spesial loh. Iya benar. Yang namanya ada tanda tangan Captain M. Mauludin M. itu. Mauludin. Ini loh beliau, orangnya. Ini orangnya. Iya, jadi Gitu kita Bener. apa ya sangat beruntung sekali bisa podcast perdana bareng Pak Direktur Bener. di sela-sela Captain, kesibukan terima beliau. kasih Iya, banyak terima sudah kasih. hadir di Kita sini. terima kasih sudah Terima diundang. kasih nih, Pak Dir, Terima terima kasih kasih. atas kehormatan ini tentu Terima saja. kasih. Iya. Nah, kan sesuai dengan judul podcastnya nih. Lebih mengenal dekat lebih ya. dekat. Iya, Betul. dengan Captain Boy ya. Iya, Direktur Captain Boy, DKPPU. iya. Jadi boleh Captain izin untuk menyapa semua sobat aviasi. Halo Pak Halo Dir. teman-teman semua, sobat aviasi. aviasi, saya Muhammad Mauludin, cuma biasa dipanggil Captain Boy. Terima kasih sudah diundang di tempat ini sekali lagi dan semoga apa yang kita diskusikan pada Iya, hari ini betul Cap. berguna dan bermanfaat bagi semuanya. Pastinya Captain. Pastinya sangat berguna karena kita hari ini podcast perdana ini juga akan menggali informasi-informasi apa ini di DKPPU gitu Bener. ya. Dan ini programnya terbaru loh. Betul programnya banget, DKPPU. ya, program Bener. terbaru dari DKPPU. Bener. Pastinya atas dukungan beliau. Iya, Pastinya. sebagai pimpinan kita di DKPPU ya, betul banget, betul banget. Baik Pak Dir, jadi hari ini tentu kita ingin mengenal lebih dekat dengan Pak Dir. Boleh dong Pak Dir
awal mula karir nih Pak Dir, kita bicara dengan awal mula karir, mungkin di lingkungan Kementerian Perhubungan atau juga mungkin di lingkungan maskapai penerbangan ya, maskapai penerbangan. Boleh dong Pak, kita dibagi nih ke kita sama sobat aviasi dimanapun berada. Monggo Pak Dir. Baik, singkat aja, saya lulus dari dulu masih PLP Curug ya. PLP Curug. Namanya. Dulu masih namanya PLP Curug. PLP Curug. Masih pendidikan dan pelatihan penerbangan. Penerbangan ya Pak Dir. Waktu itu tahun 89 sih. 1989. Saya baru 2 tahun itu. baru lahir belum? Kayaknya itu hoax. Yang itu baru hoax. Yang itu hoax kayak Ya, jangan kelihatan di didengerin. situ kan mudanya kan. Mudanya. Jadi Iya. jadi saya lulus tahun 1989 Iya, bulan iya. September. Oke. Kemudian saya menjadi instruktur di sana. Oke, instruktur. Ya 3-4 tahun di sana. Sebelum kemudian diajak oleh Direktorat Jenderal Perhubungan yang Siap. saat itu membuka satu direktorat baru. Namanya dulu kalau singkatan tuh Dirserlaikut, Direktorat Sertifikasi Kelaikan Udara. Oke. Oh, itu sebelum jadi DKPPU. Sebelum itu masih pertama. Kita di Mokmer tuh kantornya. Iya. Di mana itu Di kan? mana? Mokmer Kemayoran di belakang PRJ. Iya, yang Oh, dulu sekarang masih PRJ. bandar udara lama ya, Iya, Cap ya? Iya. Oh, siap. Oke. Ya, jadi di sana saya tahun 91. 91. Di sana DKU PPU buka, saya masuk sana bersama dengan Kapten Avi. Oh, Kapten Avi, Iya. direktur pendahulu ya, Cap ya? Iya. Iya, siap. Ya, jadi di sana saya memulai karir saya sebagai inspektor. Tapi tadi 3 tahun 4 tahun saya jadi instruktur di PLP Curug. PLP Curug. Kemudian join di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai inspektor. Waktu itu tahun segitu 91 mulainya. Kemudian saya dapat kesempatan dulu karena belum banyak inspektor operasi itu ya. Iya. Inspektor operasi cuma paling senior dulu ada kalau almarhum Kapten Faber sama Kapten Ken Mugi itu sebagai helikopter. Oh iya. Fixed wingnya ada Kapten Avi, Kapten Avi. Kapten Nur Solihin, Kapten Inung, saya paling muda. Oh. Iya. Waktu itu ya, Ya, Cap ya? waktu itu. Waktu itu. Itu jangan ngomong sekarang. Waktu itu. Paling muda. Iya. Kemudian karena kita baru berlima, Siap. jadi kalau hari ini inspektor di kelaikan udara itu di subdit operasi aja, paling tidak kan udah 100 kan. Betul, Cap. Betul, 100 Ya kan? lebih. Ya. Dulu cuma 5 orang. Oh, se-Indonesia itu, Cap. Se-Indonesia. Iya, untuk mengawasi penerbangan se-Indonesia. Iya, benar. Jadi nggak kebayang. yang Baik. paling saya senangi adalah kesempatan untuk mendapatkan pelatihan. Training ya, Cap ya? Baik itu training secara penerbangnya, Iya. tetapi yang lebih daripada itu untuk sekolah. Oh, Jadi kita sekolah baik di nasional, internasional itu sangat terbuka. Wow. Iya, Cap. Nah, kalau gitu Cap, yang paling pengalaman paling berkesan Cap, sekolah kemana? Dulu itu sekolah itu yang menyenangkannya tahu nggak kenapa? Kenapa, Cap? Saya ini orang paling beruntung. Tadi saya bilang, karena saya paling junior, Iya, terus kita masih berlima. betul, Cap. Saya sampai hari ini sekolah pendidikan saya rata-rata internasional semua. Wow. Luar biasa. Dan tepuk tangan nih buat Pak Dan Direktur dengan kita. pesawat, Iya. saya pabrikan semua. Langsung ke manufacturing. Pabrikan semua. Dulu kita Fokker 27 masih di New Zealand, Airbus masih di Airbus. Gitu Di ya. Prancis berarti Cap ya? Airbus tuh Prancis. Oke. Terus Gulfstream saya masih di Amerika. Saya sempat. Jadi kebetulan karena tadi masih sedikit kan. Kalau sekarang kan dengan 100 orang negara lebih enak memanggil instruktur dari luar ke sini mengajar di kelas. Benar. Lebih banyak. Tapi kalau saat itu karena masih sedikit kita dikirim Iya, keluar. dikirim. Oke. Gitu. Jadi dari situ saya mendapat kesempatan juga selain tadi menjadi inspektor, saya DKPPU mulai membangun segala kegiatan-kegiatan yang saat itu sebagai direktorat baru. Iya, Cap. Itu saya diberi kesempatan untuk mendapatkan experience terbang itu baik itu di Merpati. Oh, Merpati. Kemudian saya sempat terbang ada dulu tuh namanya Nugra Santana. Maka saya tadi sekolah Gulfstream 4 itu di Nugra Santana. Iya.
Kemudian saya join Garuda di 96 ketika Garuda mulai mengoperasikan Airbus 330. Wide body tuh, Mbak. Jadi Pesawat Captain besar. adalah salah satu pilot pertama mungkin yang Airbus punya 330. punya Wah, 330 luar biasa. salah satu. Untuk inspektornya. Untuk inspektornya. Untuk Indonesianya, untuk Wow, inspektornya. dahsyat. Mimpi kita semua tuh Iya, jadi pilotnya. Wah, dahsyat. luar biasa. Iya, iya. Kemudian dapat lagi Airbus 320 waktu tahun berapa ya? Tahun 2007 kayaknya. Iya. Kemudian baru balik lagi Garuda sampai saya terakhir terbang itu di 2010. Setelah masuk ke administrasi ya, masuk ke struktural. Setelah itu saya tidak terbang lagi sampai hari ini. Jadi kalau total saya di DKPPU itu total ya, itu sekitar 28 tahun dari 33 tahun hari ini. Tahun Dari ini 2024. 33 tahun berkarir gitu ya, Cap, Iya. ya. Oke, karena 28 tadi tahun diantaranya di DKPPU. oh karena tadi awalnya memang instruktur di Iya. Curug Curug. itu ya. Oh. Kemudian kan sempat tugas di Surabaya, Betul, Cap. terus di Banyuwangi gitu ya. Sudah pindah beberapa lokasi Pindah kan ya. Otban Soekarno-Hatta pernah gitu. Ya artinya tadi kita kalau Amazing, amazing Captain. banget. Tadi kita lihat gelarnya aja panjang banget kan. bener. Belum lagi rating dan juga pengalaman training tadi yang sudah diceritain sama Captain Boy ya. Bener. Dan ini kita boleh melihat dari tadi instruktur, kemudian sebagai inspektur di DKPPU, dan saat ini beliau adalah sebagai direktur DKPPU. Iya. Wah luar biasa. Jadi memang pencapaian yang memang tidak semudah itu Iya, ya, Cap, ya. betul-betul. Memang di bertahap, Bertahap, gitu kan. Terus prosesnya dengan- panjang. Prosesnya panjang. Dan yang paling penting gini Mbak, beliau sekarang adalah regulator sebagai pucuk pimpinan DKPPU. Benar. Tetapi juga sudah mempunyai pengalaman di operator penerbangan. Benar. Apapun yang menjadi regulasi, kebijakan tentu sudah matang banget nih. Benar. Karena sudah punya pengalaman. Pengalaman, benar. Coba nih kita gali sedikit Pak Dir. Yang namanya apa ya Pak Dir? Tugas nih Pak Dir. Dan tanggung jawab juga sebagai direktur Iya, DKPPU. DKPPU. Boleh dong Pak Dir kita diceritain? Ya, direktur DKPPU itu sebetulnya kita bagian dari satu Kementerian Perhubungan, Yep. di mana Kementerian Perhubungan mempunyai beberapa direktur jenderal. Oke. Selain direktur jenderal juga punya beberapa ada BPSDM, buat training ya Pak Dir ya. buat trainingnya. Kemudian dari direktur jenderal itu laut, darat, Iya. udara, kereta api. Sama tadi BPSDM ya Pak Dir ya. Iya. Oke. Nah, udara itu mempunyai juga 5 direktorat sendiri. 5 direktorat. Iya, Ya, ada navigasi, ada angkutan udara, ada keamanan penerbangan, ada bandar udara, dan ada kelaikan udara. Oh. Nah, dari 5 itu kelaikan udara itu namanya juga kelaik udaraan Iya, dan betul. pengoperasian pesawat Pesawat udara. udara, iya. Iya. Sehingga kalau ngelihat dari kelaik udaraan dan pengoperasian pesawat udara, tentu kita bicara tentang pesawat dan personil yang mengoperasikan, yang merawat pesawat itu sendiri. Betul. Artinya memang tugas Pak Dir juga saat ini banyak sekali ya. Iya. Ya banyak sekali tugas-tugasnya. Tapi tentu juga secara struktur organisasi dibantu dengan mungkin jabatan atau pimpinan-pimpinan yang lain juga ya Pak Dir ya. Selain juga mungkin tadi ada inspektur yang disebutkan Pak Dir ya. Iya. Ya. Ya, jadi dari kelaikan udara tadi, dari kita memberikan sertifikasi, Iya. baik itu personil Betul. maupun pesawat Maupun udara itu pesawatnya. sendiri, dan penunjang dari operasi penerbangan itu sendiri, di kita ada 5 subdit. Oh, 5 Kan, subdit. 5 subdirektorat. Iya, betul, Di Pak situ ada direktorat yang memang tugasnya adalah mensertifikasi pesawat. Iya. Dan produk-produk yang untuk menunjang pesawat udara itu sendiri. Ya namanya sertifikasi pesawat udara. Sertifikasi pesawat udara. Yang kedua kita punya direktorat direktorat standarisasi kelaik udaraan dan pengoperasian pesawat udara. Disitulah regulasi dibuat, ya hubungan internasional juga ada di sana. Yang jadi kita punya subdirektorat yang memang bertugasnya ke sana. Yang ketiga kita punya subdirektorat
pengoperasian pesawat Pesawat udara. udara. Jadi lebih kepada sisi operasi di sana, operasionalnya. Kemudian kita ada subdit kelaik udaraan. Ini bicara tentang perawatan pesawat udara dan personil perawatannya. Kelaik udaraan tadi Pak Dir ya? Iya, Ya, kelaik kelaik udaraan udaraannya. tadi. Iya, betul. Nanti yang terakhir personil lisensinya, Lisensi. personilnya. Jadi itu baik itu untuk pengoperasian pesawat udara maupun inspektor buat kelaik udaraannya, lisensinya ada di sana. Tadi yang kita bilang itu Mbak, Yang license tanda tadi. tangan Iya, Pak betul. Direktur itu adanya di lisensi. Iya. Tapi yang pramugari sama pilot sama pramugaranya adanya di Sertifikat ya? Set- Ada di? pramugari Dia dan pilotnya adanya di apanya nih? operasi kayaknya. Kalau dia larinya untuk pengoperasiannya ada di operasi pesawat Operasi. udara. Oh, iya. Tapi untuk sertifikasinya tetap ada di personil lisensi. Oke. Jadi saya betul kan, Betul, Captain betul. Boy? betul. Jadi ini banyak banget ya tugasnya di Direktorat Kelaik Udaraan dan Pengoperasian Pesawat Aduh. Udara ini. Jadi Hebat. buat teman-teman Salut sobat aviasi, buat ya Captain Boy. dimanapun berada, kalau ingin mengenal lebih dekat secara online udah nih, Iya, ya, benar. bisa langsung mengenal. Tetapi Pak Dir juga welcome banget loh Pak Dir ya. Mana tahu ada yang mungkin ingin berkunjung ke DKPPU. Silahkan. Silahkan banget. Gitu nanti alamat kita ada di sini nih. Benar, Alamat kita nanti ada di sini benar. gitu. Di area perkantoran Bandar Udara Internasional Tapi Soekarno sebelum Hatta. berkunjung jangan lupa like, share, and comment Oh, dulu pasti dong gitu. Iya. Kasih komen-komen terbaiknya Benar, gitu ya. sama nonton channel YouTube kita. Betul banget. Pastinya. Gitu. Oke. Terus tanya lagi dong Bang. Oh boleh. Lanjutannya. Pak Iya Dir kan? ini kita bicara podcast nih Pak Dir. Serasa nggak Pak Dir? Kita ini lagi di ketinggian berapa gitu loh Pak Dir. Ini di ruang Soalnya kabin kelihatannya pesawat. cuma awan-awan aja ya. Iya betul Iya. Pak Dir. Ada harapan apa ya Pak Dir dengan kita sekarang sudah mempunyai program terbaru nih yang namanya podcast official DKPPU. Harapan dari Pak Direktur kira-kira apa nih Pak dengan podcast kita ini Pak? Ya. Pertanyaan yang bagus. Iya, Dan saya apresiasi dengan pertanyaan ini. Iya. Jadi tujuan dari podcast kita ini yang kita buat seperti ini karena memang sekarang pertama kita punya operator penerbangan juga semakin banyak. Betul Iya, Pak Dir. benar. Personilnya semakin banyak. Iya. Sehingga apabila dulu itu kita kalau mensosialisasikan sebuah peraturan, memberikan edukasi kepada masyarakat aviasi, itu kan perlu berkunjung. Iya. Oh, oke. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi Teknologi, digitalisasi iya, betul. Benar. dan melihat dari adanya perubahan generasi, Betul. di mana sih generasi sekarang itu dia lebih suka yang digitalize, Iya. sehingga salah satunya podcast itu menjadi sarana buat kita. Media ya Captain. Ya, Media. Benar. yang ketiga tentu saja kalau bicara tentang peraturan itu kan kita membutuhkan makin banyak yang tersosialisasi, Iya. semakin baik buat itu Betul. Benar, masyarakat. benar. Dan itu yang menjadikan salah satu inti daripada kenapa kita mengadakan podcast Oke. gitu. Iya, Yang iya. terakhir nih yang paling penting. Yang paling penting apa Yang tuh, paling Bang? terakhir paling Iya. penting adalah update informasi yang ada Iya. karena peraturan di dunia penerbangan itu Sangat sangat betul. cepat sekali Dinamis. berubah, Iya, dinamis iya, sekali. iya, betul, benar, betul. Captain. Sehingga secepat itu juga kita harus bisa mensosialisasikan Iya. kepada masyarakat. Setuju banget Cap. Iya. Jadi memang podcast ini sangat bermanfaat sekali ya. Benar. Artinya tadi Pak Dir podcast perdana kita undang sebagai narasumber. Pastinya. Dan juga buat podcast-podcast berikutnya nih Pak Dir, kita juga ajak nih sobat aviasi. Mana tahu ada ide masukan apa nih yang kira-kira lagi fenomenal, lagi viral nih di masyarakat gitu ya Iya, Pak Dir ya. betul. Ya mungkin saat ini kita dengar Mbak yang kemarin ya. Ada yang sekarang dia bilang saya udah beli mahal-mahal nih namanya koper gitu ya. Benar. Tapi sampai Airwheel ya? iya betul. Iya. Smart luggage itu loh kan. Iya, smart luggage gitu kan. Jadi pastinya harapan Captain Pak Dir supaya memang ini jadi sarana untuk kita Mengedukasi. Mengedukasi, mengedukasi, berbagi informasi, benar. ya, gitu. No hoax gitu ya, Iya, no iya, iya, tipu-tipu betul. ya kan Betul, ya. betul. Dan kita nanti kan bisa memanggil teman-teman yang berkompeten. Iya, Iya, betul. Kan? benar. Baik itu dari spesialis, Iya, spesialis iya, dari Iya benar.
personel-personel yang berkompeten Betul, untuk setuju. bicara di sini bersama-sama dengan kita. Iya, setuju banget ya, setuju banget. Jadi podcast DKPP ini welcome buat everyone. Siapa saja Iya. kita bisa datangkan nanti Narasumber expert. paten. Iya, narasumber yang istimewa dan sangat istimewa buat kita semua tentunya berbagi cakrawala wawasan seputar Untuk aviasi. sobat aviasi Iya, dimanapun betul, pastinya kan. betul, Iya, banget, betul. setuju. Setuju. Nah, nih Pak Dir, tadi kita sudah bicara banyak tentang DKPPU dan juga kita bicara dengan regulatornya nih Pak Dir. Pihak ketiga kita ini kan ada yang kita sebut dengan operator penerbangan ya Pak ya. Ada stakeholder dan juga mungkin pengguna jasa transportasi yang lain ya Pak Dir. Mungkin ada pesan-pesan nih Pak Dir yang disampaikan kepada semua operator penerbangan, maskapai penerbangan, Iya. personil penerbangan, dan juga mungkin para pecinta aviasi nih ceritanya ya. Apalagi sekarang dengan antusiasme yang makin tinggi Iya. setelah kan masa pandemi yang sudah Betul, berakhir gitu kan ya. ya. Pastinya kan sekarang makin positif, Iya, makin semua antusiasme makin yang semua makin senang liburan dengan pesawat gitu Terus yang kan. paling penting juga orang sekarang tinggal klik-klik gitu loh Mbak. Jadi bisa beli barang dari jauh, tiba-tiba ditunggu di rumah, udah datang aja tuh paketnya. Karena ada pesawat itu gitu kan gitu. benar. Jadi kita minta nih sharing dari Pak Dir ini kira-kira ada pesan apa nih Pak yang bisa disampaikan ke kita semua gitu Pak Dir. Iya, tentu saja yang kita harapkan dari masyarakat, dari pecinta aviasi, dari seluruh teman-teman operator penerbangan sekalipun, bahwa sekarang ini segala hal terkait dengan informasi sangat terbuka. Betul Pak. Sehingga kita berharap masyarakat dan juga operator bagi regulator terutama juga untuk tidak segan-segan, tidak untuk malu-malu memberikan semua informasi itu secara terbuka. Supaya tadi tidak ada hoax tadi yang membuat malah berita yang seharusnya itu bisa tidak menjadi negatif, tetapi menjadi positif. Betul Pak. Yang kita harapkan masyarakat juga, saya yakin sekali bahwa masyarakat Indonesia semakin teredukasi, semakin pintar dalam segala hal. Jadi tidaklah mudah untuk memberikan informasi yang kurang lengkap itu langsung menjadi sebuah berita yang diviralkan. Betul. Tetapi jauh lebih dewasa tentu saja dalam penggunaan media sosial itu. Untuk tanya aja ke sini, gitu kan nanti kita welcome Pak Dir, welcome ya. Silakan tanyakan ke sini. Official DKPPU. Iya betul. Nanti kan di sini kita akan lihat mana yang terbanyak untuk bisa kita bahas. Kita panggil saja yang namanya narasumbernya, kita diskusi di sini gitu, supaya berita-berita negatif itu bisa kita kurangi. Karena sampai saat ini pun kita masih percaya bahwa transportasi udara masih transportasi yang teraman. Iya, setuju. Karena apapun yang ada di pesawat, pertama adalah tersertifikasi. Yang kedua, pesawat itu pilotnya, mekaniknya, semua petugas-petugas di bandara, petugas di ATC, tidak ada yang tidak mendapatkan pendidikan yang benar. Jadi semua juga mereka tersertifikasi. Melalui lembaga trainingnya. Lembaga-lembaga yang tentu saja tersertifikasi. Dengan pengawasan juga ketat ya pastinya ya. Tentu. Iya benar. Apalagi kita juga terikat dengan aturan internasional regulasinya terikat satu dengan yang lain. Ya kan, mau kita di Indonesia dengan yang di Amerika, kita mempunyai satu international regulations yang minimalnya harus dipenuhi oleh setiap anggota tentu saja yang saat ini ada di seluruh dunia, yang under di bawah ICAO terutamanya. Ya ini informasi yang luar biasa banget ya. Dan agak deg-degan ya, jadi kayak ujian juga ya, dekat sama Pak Dir ya ini ya. Informasinya banyak banget ya, betul. Iya. Nah ini penting banget nih buat teman-teman sobat aviasi juga. Benar. Jadi apapun yang terkait dengan update informasi dari DKPPU juga tadi sudah disampaikan bahwa selain DKPPU ada juga direktorat yang lain. Di bawah yang namanya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Dan kita mempunyai tagline yang sangat istimewa sekali. Bagaimana penerbangan kita ini bisa 3S1C ya Kep ya. Safety,
security services, dan yang terakhir adalah compliance. Bagaimana tadi kita bisa patuh memenuhi peraturan-peraturan yang ada di nasional maupun internasional. Gitu. Benar. Dan juga tadi DJPU itu ada juga medsosnya nih, Mbak. DJPU 151. Ya. Dan kita bisa memberikan informasi aduan apapun itu terkait dengan penerbangan, silahkan saja, gitu ya. Benar. Nanti kata Pak Dir, nanti kita undang tuh ke sini expertnya. Siapapun yang kompeten dengan informasi yang disampaikan, kita akan bahas bersama di sini. Benar. Sehingga ada solusi yang terbaik untuk tercapainya penerbangan Indonesia yang lebih aman, nyaman, iya, selamat ya pastinya gitu ya, gitu betul Pak benar. Dir. Oke, terus Pak Dir ini kan kita pasca pandemi ya Pak Dir ya. Setelah pasca pandemi itu tadi yang saya sampaikan itu Mbak, yang bicara dengan paket-paket itu, maskapai penerbangan di Indonesia juga saat ini sudah tumbuh berkembang ya Pak Dir ya. Dengan mungkin banyaknya penerbangan yang kargo atau juga penumpang. Seperti apa nih Pak kira-kira ininya Pak saat ini? Itu menunjukkan bahwa pasca dari COVID-19 ini di Indonesia terutama orang sudah mulai lagi melihat potensi-potensi bahwa transportasi udara itu ada transportasi yang memang mempunyai masa depan yang lebih baik. Oke. Ya, kita baru saja merilis 3 perusahaan kargo. 3 perusahaan kargo, 3 perusahaan kargo luar biasa. Karena di situ kan melihat bahwa ternyata kargo di Indonesia itu cukup potensial. Iya. Ya kan? Terutama kita lihat aja dengan begitu banyaknya media sosial betul. dalam memberikan informasi terkait dengan barang-barang yang bisa dikirimkan saat ini itu. Terutama kita kan sesuai dengan program pemerintah juga masalah bahan bakar satu harga ya. Itu jadi dari ujung sampai ujung ya Pak sama semua harganya gitu ya, betul banget ya. Kemudian penerbangan sebagai penerbangan subsidiary-nya, jadi perintis gitu juga kan. Konektivitas ya Pak Dir ya. Konektivitas ya betul Pak Dir. Jadi memang cukup potensi untuk Indonesia. Dan kita bisa melihat juga bahwa negara-negara manufaktur pesawat udara, baik itu di Amerika, di Eropa, dan sekarang China juga melihat potensi itu di Indonesia. Bahwa di Indonesia dengan luas yang menyerupai Eropa juga. Eropa ya? Kan? Kita dari barat ke timur itu kan kita berapa jam? Kita hampir 8 jam. Iya, betul. Sehingga memang potensi sekali dengan jumlah penduduk yang lebih 200 juta ya. 270 juta lebih. Benar. Kan? Jadi itu sebuah potensial yang bisa dipakai. Betul. Artinya penerbangan ini akan tumbuh dan berkembang terus Pak Dir ya. Ya, dan selama 5 tahun 10 tahun terakhir itu segitu banyaknya bandara-bandara udara yang baru yang dibangun. Wow. Iya. Jadi memang luar biasa. Ada turbulen sedikit nih Pak Dir. Kita di ketinggian 36.000 kaki nih Pak Dir ya. Ada turbulen sedikit. Wah. Seatbelt Mbak. Kayaknya kita udah mesti siap-siap nih, prepare. Ladies and gentlemen, prepare for arrival. Oke. Padahal lagi seru banget nih Pak Dir ya. Pak Dir, ini perdana Pak Dir. Tapi buat next-nextnya kita undang lagi Pak Dir ya. Dengan senang hati. Dengan senang hati kita akan berbagi kembali dengan informasi-informasi yang sangat menarik ya Pak Dir. Berbagi atau mungkin nanti ada peraturan-peraturan terbaru ya. Pastinya. Dan yang ini loh Mbak, yang sekarang itu ada namanya pesawat tapi nggak ada pilotnya. Apa tuh Mbak? Drone. Iya Pak Dir ya. Ya itu juga sangat berkembang sekali sekarang Pak ya. Jadi mungkin ke depan kita juga perlu diskusikan di sini ya Pak Dir ya. Sekarang itu internasional ada selain sekarang drone itu sekarang disebutnya lebih ada yang menyebutnya UAS ya kan, Unmanned Aircraft System. Ada juga yang dibilangnya air mobility. Air mobility. Air mobility juga disebutnya ada. Dan
pilotnya disebutnya sekarang nanti license-nya ada license baru Airpass. Tapi gitu pilotnya ya. di bawah ya Pak? Remote pilot aircraft Remote, system. oh, Ya, oke. dia remote pilot, Remote pilot, remote ya. pilot Kalau aircraft dulu system. ngertinya cuma mobil-mobilan Betul. soalnya. Sekarang juga ada kayaknya pesawat, sekarang Mbak. sampai pesawat. Iya, Iya, betul. Dan itu ampun. berkembang. Berkembang. Oke. Iya. Kita ada lagi sekarang di internasional juga yang berkembang juga tentang sustainable aviation fuel. Oh, SAF namanya. SAF namanya Pak. Oh, Wah, oke. Iya. jadi banyak sekali perkembangannya. Iya. Iya, betul. Wah, ini kayaknya sobat aviasi makin tertarik nih Makin ngikut, tertarik. iya makin tertarik Iya, untuk betul. follow podcast kita Iya, nih. iya, iya, iya. Wow. Jadi kita terus jangan lupa kami ingatkan buat sobat aviasi dimanapun berada, ikuti terus podcastnya di Iya. KPPU. Kayaknya nggak akan cukup waktunya kalau kita ngomongin banyak hal lagi sama, Betul. sama Captain Boy ya. Tadi baru kulit-kulit luarnya aja, Mbak. Iya, benar, Nanti benar. akan dikupas lebih dalam lagi nih. Iya, Ya, benar, gitu ya Pak Diri. benar. Boleh, anytime. Anytime. Wah, welcome Asal banget. pas waktunya Ternyata ya. Pak Diri ini asik banget ya. Banget, Asik banget. banget. Aduh, sangat asik dia. Sebenarnya kalau off air lebih seru lagi ngobrolnya. Lebih seru lagi. On air aja asik gitu ya. Iya, Wah, benar. Betul banget, betul banget. Siap Pak Diri. So, gimana nih apakah kita ready for landing? Ya boleh, kita sudah mau landing ya Pak Dir. Oke. Position final ya. Tapi kayaknya nggak seru kalau kita belum ngajarin Pak, Pak Dir, Dir. salam aviasi. Salam podcastnya kita ya. Podcast kita. Boleh Oke. Pak Dir. Jadi kita sekarang ladies and gentlemen, position final ya. Iya, kita sudah sudah final mau approach landing. nih. Iya, siap. Ajarin dulu tapi Pak, gimana jadi gimana? kita kan tadi namanya Pak Dir di Aviation Talk. Talk. Jadi penerbangan dalam perbincangan. Iya, Gitu. benar. Jadi kita bincang semua di sini Iya. seputar aviasi. Ini gitu. mohon maaf banget Pak Dir, jangan sampai kena SP ya Pak Dir ya, kalau kita ngajarin Pak Dir ya. Iya betul Pak Dir. Ya, jadi ada dua kata Pak Dir di aviation The aviation talk. talk. Ya, jadi The aviation kita talk. pertama salam aviasi Salam ini, Pak. penerbangan. Di aviation, di Terus aviation. kemudian baru talk gitu Pak Dir ya. Ya, Gitu. Oke, ya, dalam oke. hitungan ketiga oke? Ya, boleh. Kita lihat ke kamera sebelah sana. Oke. Oke. Iya. Boleh langsung? Ya, Tapi langsung. sambil ngomong ya Pak Dir, Ya, sambil ngomong sama. Captain Boy ya, di Ya, Aviation siap. Talk ya. Ya. 1, 2, 3. Di The Aviation Talk. Terima Safe kasih. flight, Selamat everyone. tujuan. Safe flight. Terima kasih semuanya.